Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal matematika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik playlist yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Seorang pedagang kue menjual X bungkus kue dengan biaya total 2X kuadrat kurang 800X tambah 200.000 rupiah. Jika sebungkus kue pukis dijual dengan harga 4.000 dikurang 10X rupiah, keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang tersebut adalah titik-titik. Ya, kalau kita tuliskan fungsi untung dalam variabel X, itu sama dengan total penjualan dikurang dengan total biaya. Apabila satu buah kue pukis dijual dengan harga 4.000 dikurang 10X, maka total penjualannya adalah jumlah kue yang terjual X dikalikan dengan harganya, yaitu 4.000 dikurang 10X dikurang dengan biayanya 2X kuadrat dikurang 800X ditambah 200.000. Maka kita sederhanakan ini. X dikali 4.000, kita peroleh 4.000X dikurang 10X kuadrat dikurang 2X kuadrat ditambah 800X dikurang 200.000. Kita tuliskan fungsi UX-nya menjadi yang X kuadrat menjadi negatif 12X kuadrat, kemudian 4.000X dan 800X menjadi 4.800X, kemudian dikurang dengan 200.000. Untuk mencapai keuntungan maksimum, kita turunkan. Jadi U aksen X sama dengan negatif 12X kuadrat, kita turunkan menjadi negatif 24X. 4.800X diturunkan menjadi 4.800 sama dengan 0. Maka kita peroleh negatif 24X sama dengan negatif 4.800. Maka X-nya adalah negatif 4.800 dibagi negatif 24. Negatif dibagi negatif jadinya positif dan hasilnya kita peroleh 200. Sehingga untuk untung maksimumnya kita substitusikan ke UX yang tadi menjadi negatif 12 dikali 200 pangkat 2 ditambah 4.800 dikali 200 dikurang dengan 200.000. 200 pangkat 2, 40.000 kali minus 12 menjadi minus 480.000. Kemudian 4.800 dikali 200, kita peroleh 960.000. Kemudian dikurang dengan 200.000. Hasilnya kita peroleh di angka 280.000. Dengan demikian jawaban yang sesuai kita dapatkan di option D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jarak terdekat titik 0,5 ke kurva Y sama dengan X kuadrat kurang 2 adalah titik-titik. Jadi kalau jarak kita rumuskan sebagai D sama dengan akar dari X1 dikurang X2 pangkat 2, Y1 kurang Y2 pangkat 2, lalu kita akarkan. Titik yang pertama kita anggap ini X1, Y1, dan kurva melalui X2, Y2. Sehingga kita dapatkan nilai D-nya menjadi akar dari 0 dikurang X, kita anggap saja dalam bentuk X ya, kuadrat ditambah kemudian 5 dikurang dengan Y kuadrat. Kita peroleh menjadi akar dari 0 dikurang X, kita dapatkan menjadi min X dikuadratkan tetap X kuadrat ditambah 5 kurang Y pangkat 2. Di sini kita mempunyai dua opsi untuk melakukan substitusi. Apakah kita mau mengganti Y-nya menjadi X kuadrat kurang 2 atau X kuadratnya yang kita tukar menjadi Y tambah 2. Minus 2 kita pindahkan ke kiri. Apabila kita menginginkan dalam bentuk Y sama dengan, maka akan kita dapat dalam kurung ini menjadi 5 dikurang, buka kurung, X kuadrat kurang 2, tutup kurung, dikuadratkan. Akan kita jumpai berbentuk X pangkat 4, karena X pangkat 2-nya dikuadratkan lagi. Jadi kurang bijak mempersulit masalah seperti itu, jadi kita akan kerjakan dengan cara
kita gantikan ini menjadi X kuadrat sama dengan Y ditambah 2. Jadi kita peroleh menjadi akar dari X kuadrat kita tukar menjadi Y tambah 2 ditambah 5 kurang Y pangkat 2 menjadi 25 dikurang 10Y ditambah Y kuadrat. Maka kita peroleh nilai D menjadi akar dari Y kuadrat kemudian Y dikurang 10Y menjadi minus 9Y, 2 ditambah 25 menjadi 27. Agar nilainya minimum atau terdekat, maka kita akan meminimumkan nilai dari Y kuadrat kurang 9Y tambah 27. Karena semakin besar angkanya, maka nilai akarnya nanti semakin besar. Jadi kita akan meminimumkan nilai dari Y kuadrat kurang 9Y tambah 27. Itu terjadi ketika turunannya, yaitu 2Y dikurang 9 sama dengan 0. Maka 2Y sama dengan 9, Y-nya sama dengan 9/2. Dan kita bisa kembalikan bahwa jaraknya menjadi akar dari, kita substitusikan kembali, Y-nya 9/2 ke persamaan tadi. 9/2 kuadrat dikurang 9 kali 9/2 ditambah 27. Jadi akar dari 81/4 dikurang 81/2 ditambah, kita samakan penjemput saja menjadi 108/4. Jadi kita akan dapatkan ini 81/2 juga kita ubah saja menjadi min 162/2. Jadi kita peroleh nilainya menjadi akar dari 27/4. Akar 27 menjadi 3 akar 3, akar 4 menjadi 2. Maka jawabannya adalah 3/2 akar 3. Jawabannya kita temukan di option E. Kita lanjut ke soal berikut. Sebuah tabung tertutup mempunyai volume 128 pi meter kubik. Jika tabung tersebut dibuat sehingga luas seluruh permukaan sekecil mungkin, tinggi tabung tersebut adalah titik-titik. Rumus dari volume tabung adalah luas alas, yaitu pi r kuadrat dikalikan dengan tinggi. Volumenya 128 pi sama dengan pi kali r kuadrat T, pi-nya habis, 128 sama dengan r kuadrat dikali T, maka nilai T kita peroleh 128/r kuadrat. Untuk luas permukaan dari tabung, kita dapatkan bahwa apabila kita gambarkan tabungnya, alas dan tutupnya berbentuk lingkaran, ada 2 lingkaran, berarti menjadi 2 pi r kuadrat, ditambah luas selimutnya 2 pi rt, dan kita tuliskan menjadi 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi r dikali T-nya kita substitusi 128/r kuadrat. Sehingga formula atau rumusan dari luas permukaannya menjadi 2 pi r kuadrat ditambah 128 dikali 2 menjadi 256 pi r pangkat min 1. Dan untuk mendapatkan luas sekecil mungkin, kita akan gunakan turunan pertama. Jadi luas permukaannya kita turunkan terhadap R tentunya. 2 pi r kuadrat kita turunkan menjadi 4 pi r. Kemudian negatifnya kita kalikan menjadi kurang 256 pi r pangkat min 2 sama dengan 0. Maka 4 pi r ini kita pindahkan menjadi sama dengan 256 pi per r kuadrat. Pi-nya kita hilangkan, bagi habis menjadi R kali R kuadrat menjadi R pangkat 3. 256 dibagi 4 kita peroleh 64, maka nilai R sama dengan 4. Dan kita kembalikan ke rumus tinggi, yaitu 128/R kuadrat. Kita peroleh 128/4 kuadrat 16. 128 dibagi 16, jawabannya adalah sama dengan 8. Jadi kita pilih jawabannya di option A. Kita lanjut ke soal berikut. Sebuah kertas karton berbentuk persegi panjang berukuran panjang 24 cm, lebar 15 cm. Setiap ujung kertas dipotong berbentuk persegi identik, kemudian dilipat sehingga membentuk balok tanpa tutup. Volume maksimum balok yang dapat dibentuk adalah. Jadi kita mulai dari ilustrasinya. Kita anggap ini sebuah kertas berukuran 24 dan 15. Di ujungnya kita potong persegi identik dan kita lipat sehingga nanti akan kita dapatkan berbentuk balok kurang lebih seperti ini tanpa tutup.
Yang tadi awalnya panjangnya 24, karena dibuang X dan X, kita anggap ini X-nya panjangnya, menjadi 24 dikurang 2X, lebarnya juga sama, menjadi 15 kurang 2X, dan tingginya X. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa rumusan dari volume balok tersebut, panjang kali lebar kali tinggi, yaitu panjangnya 24 dikurang 2X, lebarnya 15 dikurang 2X, dan tingginya X. Kita dapatkan formula dari volumenya. 24 dikurang 2X kali 15 kurang 2X. 24 kali 15, 360. 24 kali minus 2X, minus 48X. Minus 2 minus dikali 15 menjadi minus 30X. Ditambah 4X kuadrat dikalikan X. Kita dapatkan 360 dikali X. Kemudian dikurang 78X dikali X menjadi 78X kuadrat. Ditambah 4X pangkat 3. Agar volumenya maksimum, kita gunakan turunan pertama. Jadi 360X kita turunkan menjadi 360. Minus 78X kuadrat kita turunkan menjadi minus 156X. Ditambah 4X pangkat 3 kita turunkan menjadi 12X pangkat 2. Maka kita bisa tuliskan ini sama dengan 0. Dan kita bagi dengan 12 supaya lebih sederhana. Menjadi X kuadrat dikurang 13X ditambah 30. Kita faktorkan menjadi X kurang 3 dan X kurang 10 sama dengan 0. Kita dapat X-nya sama dengan 3 dan X-nya sama dengan 10. Nilai yang memenuhi sudah pasti yang X sama dengan 3. Kita tidak bisa mengambil X yang sama dengan 10. Karena kalau kita ambil X yang sama dengan 10, kita misalkan 15 dikurang 2 kali 10. Maka tingginya atau lebarnya itu menjadi 15 kurang 20 negatif 5. Tidak memungkinkan suatu balok berukuran lebar negatif. Dengan logika seperti itu, maka nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 3. Maka kita tuliskan bahwa volume akhirnya menjadi berukuran 24 dikurang 2 kali 3 adalah 6. 15 kurang 6 dan 6. 18 dikali 9 dikali, ini tadi 3 ya, dikalikan dengan 3. Maka kita peroleh 486. Kita pilih jawabannya yang di option B. Kita lanjut ke soal berikut. Suatu perusahaan memproduksi X unit barang per hari, diperlukan biaya yang dapat dinyatakan sebagai fungsi BX sama dengan 1/4 X kuadrat tambah 35X tambah 24 dalam jutaan rupiah. Sedangkan harga jual per satu unit barang dinyatakan sebagai fungsi HX 50 dikurang 1/2X dalam jutaan rupiah. Perusahaan tersebut akan memperoleh keuntungan maksimum setiap hari adalah titik-titik. Jadi kita bisa analogikan bahwa untuk mendapatkan keuntungan itu sama dengan harga penjualan total dikurang dengan biaya total. Jadi kita tuliskan bahwa untung dalam fungsi X sama dengan penjualannya per unit barang adalah 50 kurang setengah X, berarti X dikali 50 dikurang 1/2X dikurang. Untuk total X unit barang biayanya sudah dalam bentuk yang lengkap, yaitu 1/4 X kuadrat ditambah 35X ditambah 24. X kali 50, 50X kurang 1/2X kuadrat dikurang 1/4 X kuadrat dikurang 35X dikurang 24. Maka kita tuliskan fungsi untungnya menjadi min setengah kurang 1/4 menjadi minus 3/4 X pangkat 2. 50X dikurang 35X menjadi tambah 15X. Kemudian dikurang 24. Untuk mencapai nilai maksimum kita turunkan menjadi minus 3/4 dikali 2X ditambah 15 sama dengan 0. Maka kita dapatkan bahwa 15 sama dengan negatifnya kita pindahkan jadi positif, jadi 6/4X. Dan nilai X-nya sama dengan 15 kali 4 adalah 60. 60 dibagi 6 kita peroleh nilai X-nya sama dengan 10. Dengan demikian keuntungannya langsung kita substitusi menjadi minus 3/4 dikali 10 kuadrat tambah 15 kali 10 dikurang 24. 10 pangkat 2 100 dibagi 4 jadinya 25. 25 kali min 3 menjadi minus 75 ditambah 150 dikurang 24. Minus 75 tambah 150, 75.
75 dikurang 24, kita peroleh 51. Dan ini dalam jutaan rupiah. Jadi kita tambahkan nolnya. Menjadi 51 juta, kita dapatkan jawaban yang memenuhi di option E. Jadi demikian pembahasan soal yang dapat kita tampilkan di kesempatan kali ini. Apabila kamu membutuhkan rekomendasi buku latihan soal, kamu bisa klik link produk yang sudah kita sematkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.